Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Haji Ibrahim dengan NPM 0735 2111 019. Di sini saya akan menjelaskan tentang program tugas yang telah diberikan tentang menghitung iterasi dengan menggunakan metode Jacobi. Ya, di sini terdapat F1, F2, F3, di mana F1, F2, dan F3 ini dia berperan sebagai variabel, di mana saya menggunakan lambda pada Python itu. Lambda ini berfungsi untuk menyimpan nilai atau dia itu sebuah function. Terus ini adalah bentuk soal atau persamaan iterasi yang akan kita hitung. Jadi dimana seperti yang kita ketahui pada Jacobi itu, ketika kita mencari iterasi ke X, maka nilai X itu kita hilangkan atau kita tidak hitung. Jadi yang dihitung itu nilai Y dan Z. Dimana sih X ini agak warnanya itu agak terlihat gelap. Nah, itu berarti kita menghitung hanya nilai Y dan Z ini. Jadi dari di F2 juga sama, nilai Y yang kita hitung dan di F3 juga sama. Jadi F1 itu maksudnya X0. Jadi F2 itu sama dengan Y dan F3 itu sama dengan Z. Terus di sini nilai awal atau tebakan nilai awalnya itu X0, Y0 dan Z0 itu sama dengan 0. Jadi nilainya itu masing-masing 0. Jadi ini variabel iterasi, maka kita akan gunakannya di perulangan. Mungkin itu nanti saya jelaskan. Terus batas error itu ini nilai E itu sama dengan 10 pangkat min 3. Jadi jika kita hitung maka 0,001 itu nilai E, nilai error, batas error. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah soal juga. Untuk soalnya, terus persamaan iterasinya, terus tebakan awal dan nilai galatnya itu saya akan tampilkan di dalam hasil running program. Jadi saya print atau outputkan nilai-nilai tersebut. Jadi bentuk soalnya mungkin seperti ini, itu 3x kurang dengan 0,1y kurang dengan 0,2z sama dengan 7,85. Jadi ini bentuk soalnya. Terus persamaan iterasinya itu x0 itu sama dengan 7,85 tambah 0,1 kali y tambah dengan 0,2 kali z bagi dengan 3. Ya, Y0 juga sama dan Y0 juga sama, itu min 19,3 kurang dengan 0,1 kali X tambah dengan 0,2 kali Z bagi dengan 7. Nilai J,0 juga 0 min 71,4 tambah dengan 0,3 kali X tambah dengan 0,2 kali Y bagi 3. Jadi tebakan awalnya X0 itu sama dengan 0, Y0 itu sama dengan 0, Z0 sama dengan 0, dimana nilai galatnya itu 0,001. Nah, di sini kita akan masuk kepada kepada perulangannya. Jadi X1 dan Y1 dan Z1 itu sama dengan F1, X1 itu sama dengan F1, dimana F1 itu di dalam F1 itu di dalam set atau di dalam tapel F1 itu X0, Y0 dan Z0, dimana X0 itu sama dengan 0, Y0 itu sama dengan 0 dan Z0 itu sama dengan 0. Jadi nilai tebakan awalnya. Jadi F1 di dalamnya tebakan awal, dimana F1 tadi itu sebuah function. Jadi di dalam sebuah function dimana dia menyimpan nilai yang di atas ini. Jadi nilai Y ini itu sama dengan 0. Dari J ini juga sama dengan 0. Jadi Y itu juga sama dengan 0, dimana dia 7,85 tambah dengan 0,1 kali dengan Y, dimana Y itu sama dengan 0 dan Z juga itu sama dengan 0. Itulah fungsi dari lambda ini. Nah, di sini maka ini Y, karena
kenapa di atas Y0, karena tebakan awal dari yang saya buat tadi ini, yang saya buat tadi ini mana x0 itu sama dengan 0, Y0 itu sama dengan Z0 sama dengan 0. Maka di sini saya masukkan x0, Y0 dan Z0. Maka x, y dan z itu sama dengan 0, dimana di sini itu kita kalikan dengan y dan kita kalikan dengan z. Jadi di hasil itu 0. Terus kita J1, Y1 juga sama, kita kalikan dengan 0 lagi, dimana di X ini berarti dia 0, J ini sama dengan 0, dimana di F3 itu X ini sama dengan 0 juga, dan Y sama dengan 0 juga. Nah terus ke E1 ini maksudnya itu nilai error, nilai galat relatif dari X. Terus E2 ini maksudnya galat relatif dari Y, dan E3 ini maksudnya galat relatif dari Z. Jadi E1 ini sama dengan absolut. Nilai absolut itu artinya nilai mutlak. Dia mutlak, jadi mutlak X1, dimana mutlak X1 itu sudah dihitung ini. Mutlak X1 itu sudah dihitung kurang dengan X0. X0 itu berapa? X0 itu sama dengan 0. Dan dibagi dengan X1. Itu bentuk rumusnya juga, dibagi dengan X1. Terus Y0 juga atau E2 ini artinya Y0 itu sama juga Y1 kurang dengan Y0 bagi dengan Y1. Begitu juga dengan Z. Itu kita menghitung galat relatifnya. Jadi sini kita print, di sini saya print iterasi, terus di dalam kurung kurawal. Di sini saya menggunakan format string. Jadi di dalam format string itu ada fungsinya tertentu, yaitu iterasi di dalam kurung kurawal ini artinya kita mengambil nilai iterasi dari ini. Jadi iterasi ke-1. Jadi dia itu iterasi ke-1 di mana nilai X, terus saya menggunakan /n artinya enter atau baris baru dalam bentuknya rumus seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan yang penting-penting saja, karena ini kebanyakan saya menggunakan hanya menampilkan saja dan menampilkan itu saya akan bahas di hasil running nanti. Jadi di sini saya menggunakan round Y0,5. Artinya apa? Artinya round ini artinya kita mengambil berapa angka di belakang koma. Nah di sini saya mengambil 5 angka di belakang koma. Jadi semuanya saya ambil 5 angka di belakang koma. Ini untuk codingannya. Terus di Exa di sini saya menjelaskan, di dalam codingan di sini saya menjelaskan tentang logikanya saja. Jadi yang ini yang saya gunakan ini hanya menampilkan agar mempermudah untuk dibaca. Jadi X0 setelah iterasi yang kita tampilkan di atas, maka kita ubah lagi X0 itu kita sama dengan X1. Terus Y0 itu sama dengan Y1. Terus Z0 itu sama dengan Z1. Artinya apa? X1 ini yang kita sudah hitung ini. Terus X0 itu sama dengan 0. Nah, X0 ini sama dengan 0. Terus X1 ini sudah kita hitung. Jadi X0 itu yang tadinya 0, maka kita ganti nilainya dengan X1 yang sudah kita hitung tadi. Ini X1 yang sudah kita hitung tadi, maka kita gantikan dengan X0 itu kita gantikan nilainya dengan X1 yang sudah kita hitung ini. Begitu juga dengan Y0 itu kita gantikan juga dengan Y1 yang sudah kita hitung ini. Terus di sini di kondisinya. Jadi ketika kondisi E1 atau X galat relatif X dia lebih besar dari E, terus Y itu dia lebih besar dari E, dan Z itu dia lebih besar dari E, maka perulangan itu akan terus berulang.
Tapi sebenarnya itu dia harus kurang, jadi nilainya itu dia harus kurang, tapi di dalam perulangannya gitu kita menggunakan kalau dia masih lebih besar maka dia akan terus berulang. Nah, di sini saya menampilkan atau print solusi dari X sama dengan persen 0,5F. Jadi ini juga mengambil 5 angka di belakang koma, tapi ini dengan metode itu format string. Ini mana tadi round yang saya gunakan itu memang sudah menggunakan, memang itu fungsi-fungsi dari Python. Tapi ini fungsi-fungsi dari Python yang terdapat di format string. Jadi X sama dengan persen 0,5F. Artinya saya mengambil 5 angka di belakang koma, dimana yang saya ambil itu X1, Y1 dan Z1. Mungkin lebih jelasnya saya akan run saja, menampilkan saja hasil runningnya. Jadi berikut ini adalah hasil runningnya, dimana untuk soalnya yang saya sebutkan tadi yang sudah saya jelaskan, terus nilai galatnya itu 0,001 atau nilai errornya, dimana di iterasi pertama atau iterasi 1 dinilai X, dimana rumusnya itu 7,85 tambah 0,1 kali dengan X 0 tambah dengan 0,2 kali dengan Z0, dimana X1 itu sama dengan J,85 tambah 0,1 kali dengan 0. Kenapa kali dengan 0? Karena X0 yang pertama tadi, X0 yang pertama ini sama dengan 0. Jadi tambah dengan 0,2 kali dengan 0. Kenapa 0? Karena nilai Z-nya itu, nilai Z pertama itu 0 dibagi dengan 3. Jadi hasilnya X1 sama dengan 2,61667. Terus kita menghitung galang relatif dari nilai X-nya, dimana rumusnya itu X1 kita kurangi dengan X0, terus kita bagi dengan X1. Rumusnya seperti itu. Jadi dimana X1 itu sama dengan 2,61667 kurang dengan 0. Karena kenapa 0? Karena X0 yang pertama ini sama dengan 0, kita bagi dengan 2,6167 atau nilai X pertama. Jadi hasilnya itu 1,0. Di sini kita cek lagi tadi yang cek lagi nilai apakah X1 itu dia kurang dari 0,01. Nah, dia tidak kurang, dia masih lebih, maka iterasinya terus berlanjut. Maka iterasinya berlanjut, nilai X, iterasi nilai X-nya berlanjut. Terus di sini di iterasi pertama nilai Y lagi, nilai Y. Dimana rumusnya itu min 19,3 kurang dengan 0,1 kali dengan X0 tambah dengan 0,3 kali dengan Z0. Dimana Y1 itu sama dengan 19,3 kita kurangi dengan 0,1 kali dengan 0. Terus kita tambah dengan 0,3 kali dengan 0 bagi 7. Kenapa 0 di sini? Karena lagi-lagi itu adalah X0. Jadi hasilnya itu sama dengan min 2,755 ampa. Jadi nilai Y1 itu sama dengan itu. Terus galat relatif nilai Y atau kita mencari nilai relatifnya itu rumusnya itu Y1 kurang dengan Y0 bagi dengan Y1. Jadi min 2,7571 ampa kita kurangi dengan 0, terus kita bagi dengan min 2,7571 ampa, itu hasilnya sama dengan 1,0. Jadi nilai, kita cek lagi nilai 1,0 ini dia kurang dari 0,01. Tidak, dia masih lebih, maka iterasinya itu berlanjut. Begitu juga nih iterasi dari iterasi 1 dari nilai Z itu dari nilainya itu masih 1,0. Nilai 1,0 itu kurang dari 0,1. Tidak, dia masih lebih, maka iterasinya itu masih berlanjut. Nah, iterasi kedua dari nilai X, dimana rumusnya itu 75 kali dengan 0,1, terus kita kali dengan X1 lagi. Tadi iterasi pertama itu kan kali dengan 0, jadi iterasi kedua ini kali dengan 1 ditambah dengan 0,2 kali dengan Z1. Jadi hasilnya itu X2 itu sama dengan 7,85, kita tambah dengan 0,1 kita kali dengan min 2,7571 ampa. Min 2,7571 ampa ini dari mana? Dari X1.
terus kita tambah dengan 0,2 kita kali dengan min 7 kali dengan 7,14 bagi 3. Min 7,14 ini dari nilai Z1 tadi. Jadi hasilnya itu X2 sama dengan 2,04876. Jadi kita menghitung galah relatifnya, rumusnya masih sama dengan tadi, tapi di sini X1 di sini itu menggunakan X1. Jadi X2 kita kurangi dengan X1, kita bagi dengan X2. Jadi X2 nya tadi berapa? 2,04876 kita kurangi dengan X1 yang awal tadi yaitu 2,61667 kita bagi dengan 2,04876. Jadi hasilnya itu 0,27719. Nilai 0,27719 apakah kurang dari 0,001? Dia belum kurang, dia masih lebih. Maka iterasi X itu masih terus berlanjut. Terus di iterasi kedua nilai Y itu sama sama juga rumusnya, cuma dibeda ini setiap X itu ditambah dengan 1. Jadi X tadinya X0 di sini X1, terus tadinya J1 di sini tadinya J0 di sini J1. Jadi X1 itu sudah menjadi 2,61667 kita tambah dengan terus nilai Z-nya itu 7,14. Jadi kita bagi dengan 7. Jadi hasilnya itu min 3,10057. Galat relatif kita menghitung galat relatif nilai Y itu rumusnya itu Y2 kurang dengan Y1 kita bagi dengan Y2. Jadi min 3,10 0,5,052 kita kurangi dengan min 2,75114 kita bagi dengan min 3,10052 itu hasilnya itu 0,111075. Jadi kita mencek lagi di sini nilai 0,11075 itu dia kurang dari 0,001, dia belum kurang, dia masih lebih, maka iterasi Y itu masih terus berlanjut. Itu juga dengan iterasi 2 di nilai Z. Jadi seperti rumusnya sama, tapi nilai X itu kan setiap iterasinya itu dia bertambah. Jadi X0 tambah dengan 1, jadi X1 di sini Y1. Jadi nilainya itu dia terubah. Mungkin saya langsung saja. Jadi di sini iterasi ini sampai ke iterasi keempat. Mungkin langsung saja ke nilai akhir dari iterasi keempat, nilai X, Y, dan Z. Nah, iterasi keempat nilai X. Jadi di mana sudah menjadi X3. Jadi X3 itu min 3,08668 tambah dengan 0,2 kali dengan min 7,01653 kita bagi dengan 3. Jadi nilai atau galat relatifnya itu 0,001 kurang dari 0,00011 kurang dari 0,001, ya dia sudah kurang, maka nilai X nya itu sudah berhenti, dia tidak lanjut lagi iterasinya. Jadi iterasi Y itu nilainya itu 0,00013. Apakah dia kurang dari 0,001? Ya, dia sudah kurang. Maka nilai Y juga sudah berhenti di iterasi keempat. Jadi iterasi keempat nilai Z itu di sini di program itu terdapat 0,5. Dia kurang dari, padahal nilai Z itu dia sudah mencapai itu di iterasi ke-3 di mana 0,00145 itu dia kurang dari 0,1. Di situ dia sudah terhenti sebenarnya, tapi karena program membaca untuk nilai X dan Z belum sampai iterasinya, maka program itu memaksakan nilai Z itu untuk beriterasi. Jadi nilainya itu menghasilkan seperti ini. Jadi untuk solusi untuk mencapai nilai galat
relatif itu 0,001, maka solusinya itu X itu harus sama dengan 2,046601 dan Y itu sama dengan min 3,08708 dan Z itu sama dengan min 7,011688. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.